Kita tahu bahwa otak kita adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di bumi. Dan jika sel-sel neuron ini mulai rusak, ya otomatis kinerja otak kita akan menurun. Dan ternyata ada 7 hal yang mungkin sering kita lakukan yang bisa merusak sel-sel neuron di otak kita. Kita akan bahas apa saja 7 hal tersebut dan bagaimana cara menghindarinya, supaya kita bisa merawat dan menjaga 100 miliar sel-sel yang penting dalam otak kita. Yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik. Sebaiknya tambah aktivitas fisik yang lebih baik atau lebih banyak, karena otak kita itu butuh darah dan oksigen yang lancar. Dan salah satu caranya, kita harus rajin bergerak. Ya, contohnya seperti olahraga. Kalau kita jarang olahraga, otak kita bisa jadi kurang sehat. Misal dengan lari, bersepeda, atau yang saya anjurkan yaitu nge-gym. Karena saya sendiri pun aktif nge-gym dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan saya rasakan. Tubuh jadi lebih fit, lebih fresh, dan otomatis lebih bugar. Dan tentu darah dan oksigen yang ada di otak kita akan lebih lancar. Dan yang kedua yaitu kurangnya tidur. Ternyata saat kita tidur, otak kita itu bekerja keras. Otak memperbaiki dirinya sendiri dan menguatkan memori kita. Jadi kalau tidur kita itu kurang atau bahkan tidak berkualitas, maka otak kita otomatis terganggu. Jadi usahakan untuk tidur minimal 6 jam sampai 8 jam. Intinya tidur yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang gak sehat. Jelas makanan kita yang kita makan itu punya pengaruh besar ke otak kita. Kalau kita suka makanan yang gak sehat, contohnya orang-orang Indonesia itu kan kebanyakan suka makan gorengan dan segala sesuatu itu diolah dengan digoreng. Jadi saran saya, sebaiknya kurangi makanan yang digoreng. Terus juga seperti kebanyakan gula. Orang Indonesia tuh suka banget yang namanya manis-manis. Saya sendiri pun jarang minum minuman yang bergula. Misalnya kayak boba atau minum-minuman yang pakai rasa-rasa. Apalagi untuk anak-anak, betul-betul kurangi minuman-minuman seperti itu. Karena itu resikonya selain jadi obesitas, merusak otak, dan juga rawan kena penyakit seperti diabetes. Kita tahu bahwa sekarang itu yang namanya diabetes itu nggak cuma nyerang ke orang-orang yang sudah berumur, tapi di kalangan anak-anak pun usia di bawah 10 tahun itu bisa terkena diabetes. Dan sudah banyak contohnya. Maka sangatlah hati-hati jika teman-teman yang sudah punya anak, karena itu sangat beresiko. Dan juga kurangi garam dan lemak jenuh, karena itu bisa bikin otak kita mengalami tekanan darah dan bikin menurunnya daya untuk berpikir. Jadi lebih baik makan makanan yang sehat, yang kaya nutrisi. Contoh, berbanyak sayur dan buah-buahan dalam menu makanan kalian sehari-hari. Dan makan makanan yang berdaging sebaiknya itu dibakar atau dipanggang atau bisa dikukus. Itu saran dari saya. Dan yang keempat, kurangnya belajar hal-hal baru. Belajarlah semua hal apapun yang baru, karena otak itu kayak otot, perlu latihan, perlu dilatih terus menerus. Jadi kalau kita jarang belajar, jarang dilatih, kita bisa jadi malas dan fungsi-fungsi otak itu bisa menurun. Jadi belajarlah ilmu baru, seperti baca buku atau hobi yang baru. Itu bisa membuat menstimulasi otak kamu untuk merangsang agar otak kamu tidak stagnan. Yang kelima, ini terutama untuk para pria-pria muda, hati-hati dengan video porno, karena bisa mempengaruhi struktur dan aktivitas otak dan bisa bikin kita salah persepsi tentang seks, sehingga membuat perubahan itu menjadi sebuah persepsi yang sangat berbahaya. Karena yang ditontonkan di film itu sama sekali berbeda dengan aslinya.
dan bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi hindarilah menonton video porno. Dan ada sebuah penelitian bahwa menonton video porno setiap hari itu melemahkan otak kamu, terutama bagian otak depan. Itu ada satu yang namanya korteks. Otak bagian depan itu akan rusak dahuluan, dan akhirnya terjadi gangguan mental. Kesehatan mental menjadi tidak baik. Yang keenam, jarang keluar rumah atau nggak pernah pergi ke tempat-tempat yang indah-indah, ke tempat wisata contohnya. Kalau kita banyak mengaktifkan waktu dalam rumah, kita jarang terpapar sinar matahari dan jarang berinteraksi dengan lingkungan. Ini bisa berdampak buruk kepada otak kita. Kalau jadwal kalian padat atau sudah sibuk dengan aktivitas pekerjaan seharian, sebaiknya kalian jalan-jalan aja di depan rumah kalian, atau ke taman, atau ke tetangga kalian. Itu sangat bisa dilakukan. Ingat, menjaga kesehatan otak itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Jadi mulai perbaiki gaya hidup kita agar otak kita tetap sehat dan bugar. Sayangi otak kalian. Dan ada yang sangat penting, yaitu minum air putih. Tentu air putih sangat penting bagi tubuh kita, termasuk otak. Kalau kita kurang minum air putih, bisa bikin otak kita dehidrasi, dan otomatis otak kita gak bisa bekerja dengan baik. Maka minumlah air putih setiap hari, minimal 2 liter. Itu sudah cukup. Yang ketujuh yaitu sering menghisap asap rokok. Hindari menghisap asap rokok, karena alkohol dan rokok bisa merusak sel-sel otak kita dan mempengaruhi fungsi otak. Jadi kalau kamu suka minum alkohol atau merokok, sebaiknya mulai kurangi kebiasaan itu demi kesehatan otak kita. Jika kamu sekarang merokok, cobalah pelan-pelan untuk mengurangi rokok. Memang itu nggak mudah, tapi kalau kamu memang sudah niat pelan-pelan, pasti akan bisa. Dan yang kedelapan, selalu jaga kesehatan mental dari stres, cemas, dan bahkan menjadi depresi, karena itu bisa berdampak buruk pada otak kita. Penting untuk kita selalu menjaga kesehatan mental kita, misalnya dengan meditasi, berbicara dengan teman atau profesional, atau melakukan hobi yang kita suka. Luangkan waktu setiap hari untuk rileks atau meditasi untuk membantu meredakan stres. Jadi jaga kesehatan otakmu agar selalu dalam kondisi yang terbaik. Jadi jika 8 hal ini kamu lakukan dengan baik, pasti psikis kamu akan membaik dan kesehatanmu, terutama kesehatan otak kamu, akan semakin kuat dan tajam. Oke, sekian pembahasan otak oriental kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kamu ada saran mau bahas apa, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.